Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil, amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, majelis kajian duha rahimakumullah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kita akan mulai untuk menyampaikan jawabannya. Yang pertama adalah penjelasan tentang surah 74 Al-Muddatsir ayat yang ke-31. Ini yang bertanya hadir tapi nggak mau disebut namanya. Ya, anonim. Ada, namanya ada, cuma nggak mau disebut. Ya udah nggak apa-apa. Udah kalau disebut dapat hadiah. Gitu. Iya. Surah yang ke-74 surah Al-Muddatsir ayat yang ke-31. Apa pengertian ayat ini? Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Silakan, Bu. Ya. Bisa diberikan mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu adalah neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan safar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Udah, Bu. Makasih, Bu. Dapat bonus satu ayat lagi. Iya. Baik. Ayat ini termasuk ayat yang terpanjang di surah Al-Muddatsir. Kan biasanya ayatnya pendek-pendek ya, Bu ya. Tapi ini yang paling panjang. Al-Muddatsir, Bapak Ibu, itu surah yang dari ayat 1 sampai ayat 7 dari segi tartibun nuzul. Tartibun nuzul artinya tertib waktu turunnya. Itu adalah surah urutan nomor 4. Nomor 1 apa, Bu? Ya, Al-Alaq. Ya, Al-Alaq enggak tahu, Iqra taunya. Nah, biasanya nama surah enggak tahu toh. Ya, kalau disebut baca surah Al-Ikhlas enggak tahu. Kulhu, oh ya tahu. Biasanya gitu. Nama surah itu biasanya disebut gitu ya. Yang kedua surah Al-Qalam. Yang ketiga surah Al-Muzammil. Surah apa, Bu? Al-Muzammil. Ayat 1 sampai 10. Dan yang keempat surah Al-Muddatsir. Ayat 1 sampai 7. Nah, problemnya maka kenapa para ulama itu tidak banyak, ada 1-2 saja yang menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan turunnya ayat itu jarang. Kalau Bapak cek buku tafsir, termasuk buku terjemah, itu kan mulainya mesti dari Al-Fatihah, terus Al-Baqarah. Ustadz Quraisy Shihab sebelum menulis Al-Misbah
Beliau punya tafsir namanya Al-Qur'anul Karim. Tebal sekali. Dan itu ditulis berdasarkan tertibun nuzul. Tertib surat, tertib turunnya itu. Tapi beliau nggak lanjutkan. Karena apa? Nggak bisa. Bukan acak, Bu. Nggak ada informasinya. Tidak ada informasi misalnya di surah Al-Mudaththir ini yang sedang ditafsirkan. Ini kan yang pertama turun disepakati yang nomor 4 tadi kan, ayat per 1 sampai 7 kan. Ayat 8 sampai terakhir 40 sekian itu, 48. Itu kapan turunnya? Setelah surah apa? Setelah ayat apa? Nggak ada informasinya. Maka terkadang dalam satu surah itu meskipun pendek sekalipun nggak selalu bersamaan turunnya. Termasuk Al-Alaq kan, Bu. Al-Alaq yang pertama kan cuma ayat pertama sampai ayat 5, 15. Ayat 6 sampai 19 kapan turunnya? Nggak ada penjelasannya. Maka kemudian kebanyakan ulama akhirnya apa? Tidak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tartibun nuzul, berdasarkan tertib waktu turunnya, tidak. Ya, tapi tetap ya akhirnya sesuai dengan susunan mushaf yang kita ketahui. Penomorannya itu nomor 1 Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran. Meskipun itu turunnya kalau paling belakang itu. Oke. Tapi ada yang disepakati, Bu. Yang disepakati apa? Disepakati adalah mayoritas ayat dan surah di Al-Quran diketahui dengan dikelompokkan berdasarkan waktu turun itu. Garis besarnya apa? Periode Makkah dan periode Madinah. Nah, itu tahu. Surah Al-Mudaththir meskipun nggak bersamaan turunnya dalam satu surah itu, tapi sepakat ulama surah ini turun ketika Nabi masih tinggal di Makkah. Maka disebutnya Makkiyah. Ya, itu nomor 1. Ciri surah Makkiyah seperti Al-Mudaththir, ya, itu apa? Pendek-pendek. Ini berbeda dengan surah Madaniyah yang umumnya ayatnya panjang-panjang seperti Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am, Al-Maidah. Nah, masalahnya Al-Fatihah masuk mana, Bu? Kan pendek itu. Makkiyah atau Madaniyah? Mekah atau Madinah? Pendek kan? Mekah atau Madinah? Nah, ragu nih ya kira-kira gitu ya. Nanti ada problem juga termasuk seperti ayat ini, Bu. Ayat sedang kita tafsirkan. Problemnya apa? Di ayat ini Allah menyebut bahwa ada 3 kelompok orang ini kan. 1, orang kafir yang mereka itu menertawakan ketika Nabi menyampaikan bahwa malaikat penjaga neraka itu jumlahnya 19. Ayat 30-nya itu loh, Bu, ayatnya di atasnya kan mengatakan alaiha tis'ata asyar. Ya kan, Bu ya? 19. Ketika diinformasikan seperti itu, orang-orang musyrik itu Mekah itu ketawa, Bu, mengejek gitu loh. Ada salah satu orang yang jagoan sekali gitu, oh, penjaga neraka cuma 19 ya, ketawa, gue sekali pukul beres gitu. Langsung mengatakan tangan kananku 10, tangan kiri 9, habis. Dia mau apa? Ya, menghina dengan angka itu. Maka ayat lanjutannya kan mengatakan, kami tidak menjadikan bilangan malaikat penjaga neraka dengan jumlah seperti itu kecuali menjadi cobaan. Menjadi apa, Bu? Nah, maka seringkali Al-Quran itu kalau yang diajak bicara oleh orang-orang kafir memang menjadi cobaan. Karena mereka hatinya sudah tertutup. Jadi ini masalahnya bukan apakah Quran benar atau tidak, tapi masalah hati orang siap atau tidak.
Bagi orang yang hatinya tertutup, maka Al-Quran yang jelas wahyu firman Allah pun mereka ketawakan. Bahkan tidak sedikit yang menantang. Bukan menentang saja, Bu, tapi apa? Bedanya apa, Bu? Kalau menentang itu nggak setuju. Kalau menantang, ya. Kalau menentang nggak setuju, saya nggak setuju Quran itu. Tapi menantang itu ketika Al-Quran misalnya memberikan peringatan. Nanti kalau kamu menolak, kamu masuk neraka loh. Itu malah nantang. Mana nerakanya? Itu loh. Itu namanya menantang. Kita coba lihat ayatnya. Surahnya nomor 8, ayatnya 32. Ini salah satu ayat yang menginformasikan tentang tantangan, atau tepatnya adalah orang musyrik yang menentang dan menantang. Wa idh qalu Allahumma in kana hadza wal haqqa min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Ya. Jarang mencet ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Itu kan nantang, kan, Bu. Bukannya beriman, tapi malah nantang. Kalau betul Al-Quran itu firman Allah, dan kalau bagi yang nggak percaya akan diazab, turunin. Nantang namanya itu, Bu. Ya, silakan, Bu. Selamat datang, Bu. Mohon maaf saya duluan. Gitu ya, Bapak, ya. Maka seringkali ayat Al-Quran itu memang punya dimensi untuk sebagai cobaan bagi orang yang kafir. Maka bagi mereka akan ada aja bahan yang dipertanyakan untuk kemudian sebetulnya bukan minta penjelasan, tapi bertanya untuk mencari kelemahan. Kan beda, Pak. Kalau minta penjelasan itu malah dianjurkan oleh Al-Quran. Kalau kita nggak paham, tanya kepada yang paham. Itu rumusnya begitu. Coba lihat ayatnya, surah nomor 16 ayat 43. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah 16 ayat 43. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Nah, bertanyalah kepada yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ini kan perintah agama. Maka agar kita selalu bertanya, kalau tidak paham, maka kunci pengetahuan diantaranya melalui bertanya. Maka ada pepatah, malu bertanya, sesat di WC. Ini ya. Kalau di jalan aman, Pak, di WC ini masalahnya, gitu. Masalah itu ya. Ini ya, sehingga kemudian di ayat ini Allah menjawab ejekan mereka dengan mengatakan, kami tidak menjadikan jumlah malaikat bilangan yang sedemikian itu kecuali sebagai fitnah. Fitnah bagi orang kafir. Sedangkan bagi orang yang beriman selalu akan mengatakan apa? Sami'na wa ta'na. Bahkan seandainya ayat itu jauh lebih banyak yang kita belum paham, betul kan, Bu ya? Ibu nggak paham ya? Iya. Kadang-kadang yang sudah hafal terjemah aja nggak paham kok. Al-Fatihah itu kan kita baca 17 kali.
Tapi ini isi kandungannya apa Al-Fatihah? Kita nggak paham umumnya. Karena apa? Ya belum belajar. Maka belajar itu Masya Allah luar biasa tuh Bu. Tidak ada amal yang baik kecuali belajar Al-Quran. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik orang yang mau belajar, bukannya ahli. Maka kalau sepanjang kita masih mau belajar, meskipun nggak bisa-bisa, nggak apa-apa. Itu Bu. Terima kasih atas kejujurannya. Dari dulu sholat, tapi yang dibaca kulhu terus gitu. Insya Allah sih nggak bosan sih Bu, cuma heran aja tuh, ya Allah kulhu lagi ya gitu aja gitu. Kemudian yang kedua Pak Ibu, ini menggarisbawahi tentang pengertian fitnah. Kan tadi bagi orang kafir jumlah bilang itu sebagai apa? Fitnah. Fitnah dalam istilah Al-Quran itu pengertiannya tidak sama dengan kata fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, fitnah sering diartikan menuduh orang ya tanpa dasar. Itu disebutnya apa? Fitnah. Dulu ada seorang tokoh nasional di negara kita ini Bu, udah wafat tapi udah lama gitu. Kebetulan beliau itu istrinya 3 Bu. Istrinya berapa? 3. Pas wawancara beliau marah di hadapan wartawan itu. Ini fitnah itu kalau dikatakan istri saya 2. Saya nggak terima, ini fitnah. Kok saya dibilang istrinya 2? Padahal itu fitnah kan. Iya, saya nggak sebut nama karena masih tak itu terkenal itu apa namanya dialog itu terkenal tuh. Dan 3-3-nya rukun itu akur tuh. Ya, udah bang Dodi langsung kayaknya kayak berani aja. Nah kalau dalam bahasa Arab fitnah itu artinya cobaan. Salah satu maknanya apa? Cobaan. Maka contoh misalnya di ayat yang lain surah 8 ayat 28 Allah berfirman wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Iya. Surah Al-Anfal surah 8 ayat yang ke 28. Ya. Surat 8 ayat 28. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan Alhamdulillah. Ketahuilah hartamu dan anakmu sebagai fitnah. Artinya apa Bu? Coba. Kata fitnah di sini artinya coba. Meskipun tidak semua kata fitnah artinya cobaan. Karena nanti ada ayat yang mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Di situ kata fitnah bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, juga bukan fitnah dalam arti cobaan. Tapi apa? Pelanggaran aturan dan kezaliman. Ya, karena saat orang-orang musyrik mengusir Rasulullah, memerangi Rasulullah dan kaum muslimin yang nggak bersalah, itu yang oleh Al-Quran disebutkan apa? Sebagai fitnah. Ya. Kalau pembunuhan individu, misalnya bertarung individu bunuh, itu kan dikisos namanya Bu ya. Alasannya. Tapi kalau kemudian orang membuat kerusakan, terus menghalangi orang berbuat baik, kezaliman, itu lebih kejam, lebih dahsyat daripada fitnah. Fitnah dalam arti
daripada pembunuhan yang seperti itu. Nah itu contoh ya. Nah ini berarti apa? Al-Quran meskipun menggunakan satu ungkapan yang sama, seringkali maknanya berbeda. Sebaliknya ada ungkapan yang beda-beda tapi pengertiannya sama. Meskipun tidak selalu sama persis. Contoh, ini istilahnya banyak di Al-Quran, tapi terjemahnya bahasa Indonesia satu mesti. Misalnya apa? Satu kata An-Nas, artinya apa Bu? Manusia. Yang kedua kata Insan, wal asri innal insan, artinya apa? Manusia juga, gitu kan? Yang ketiga ada kata Ya Bani Adam, artinya siapa Bu? Manusia juga. Ada juga kata Bashar, innama ana basyarum, aku ini manusia. Manusia juga. Contoh lain misalnya ada kalimat yang sering kita dengar, amar ma'ruf. Ma'ruf artinya apa Bu? Ma'ruf itu artinya apa? Baik. Ada yang namanya fid dunya hasanah. Baik juga. Ada kemudian misalnya kalau ada orang meninggal itu seringkali mau dikuburkan, kita bawa apa? Ini jenazah gimana? Khair. Itu artinya apa? Baik juga. Ada kalau makan itu mbok ya yang halalan thayyiban, artinya apa? Baik juga. Ada amanu wa amilus sholihat, artinya apa? Baik juga gitu ya. Jadi baik itu banyak banget di Al-Quran Bu. Ya, ini contoh ya bagaimana maka kemudian kita yakin Al-Quran berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Maka bagi orang yang beriman, Al-Quran ini sebagai apa? Petunjuk. Bagi yang meragukan, Al-Quran sebagai mukjizat. Bedanya apa? Kali kita sudah yakin Pak. Maka seandainya kemudian tambah dijelaskan pun, kita nggak akan ragu. Nggak akan, hanya apa? Menambah keyakinan kita. Tapi bagi orang yang diberi Alkitab tadi, maka dengan firman Allah itu seharusnya keraguannya yang selama ini masih tersisa bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, akhirnya harusnya yakin. Tapi bagi orang kafir karena sudah tertutup, ya mau dijelaskan kayak apa itu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah ini nyambung dengan ayat yang disampaikan oleh Pak Nur, surah Al-Kahfi ayat 29. Monggo Bu, surah Al-Kahfi surah 18 ayat 29. Apa makna ayat ini khususnya di bagian awal? Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surah 18, surah Al-Kahfi, ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Baik, apa makna ayat ini? Ya kemudian kalau dikaitkan dengan keseharian seseorang, misalnya ada orang muslim tapi tidak pernah sholat, apakah kita bisa menggunakan ayat ini dengan mengatakan terserah kamu, mau sholat juga karepmu, nggak sholat juga terserah kamu, apakah bisa gitu ya Bu ya? Baik, kita lihat yang pertama dulu, bahwa ayat ini menunjukkan prinsip yang pertama apa Bu? Kebenaran itu clear, jelas, tidak subjektif tapi objektif dari sisi Allah.
Kalau sebagian orang berpendapat bahwa kebenaran kan masing-masing, enggak. Dalam Al-Quran tidak. Karena apa? Itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita punya standar. Ini loh benar. Kalau punya standar, ya harusnya manusia semua merujuk kepada standar itu. Bahwa nanti urusannya nggak setuju, urusan lain. Tapi sepakat dulu. Sekarang saya tanya Bu, 1 tambah 1 berapa Bu? Itu standar. Iya kan? Orang waras pasti menjawab 1 tambah 1 mesti 2. Betul nggak Pak? Kalau orang misalnya kemudian, enggak, menurut saya itu 3, oh itu gendeng gitu. Kan gitu kan. Nah, Al-Quran itu selalu mengajak kita untuk menggunakan akal sehat untuk pada akhirnya berkesimpulan qul huwallahu ahad. Maka kalau ada orang yang misalnya percaya Tuhan kok banyak, kok Tuhan punya anak, itu cara Al-Quran membantahnya itu supaya kita mikir, pakai pikiran, pakai logika gitu. Maka aslinya Al-Quran itu untuk orang yang berpikir. Dan Bapak Ibu nggak usah mikir, biar saya aja yang mikir. Nanti saya sampaikan lah, gitu kan. Nah ya, biar kami aja yang mikir gitu ya. Karena kalau Ibu mikir juga mesti berat. Ya. Jangankan mikir baca, baru lihat bukunya banyak gitu cuma dulu. Jadi Bapak Ibu ini pinter, nggak usah repot-repot, tapi dapat kesimpulannya gitu kan, kan gitu. Yang bodoh ya kami ini, ngapain ya repot itu. Amin. Baik. Sampai mana tadi Bu? Lupa itu. Ya. Jadi artinya ketika kebenaran itu objektif dengan logika yang lurus, yakin, mantap, bisa diuji. Siap diuji. Dalam konteks kebenaran dari Tuhan, mir rabbikum, mari kita lihat misalnya. Surahnya 21 ayat 22. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Jadi kalau ada Tuhan selain Allah, berarti kan 2 minimal ya Bu ya. Itu pasti sudah binasa kehidupan ini. Jangankan 3 atau lebih, 2 aja itu mesti masalah. Tuhan loh, kalau Tuhan berarti kan sama-sama kuasa kan? Namanya Tuhan itu, logika kita mengatakan itu sama-sama maha kuasa, tidak terbatas kekuasaannya. Kalau terbatas bukan Tuhan, nggak layak disebut Tuhan, kemampuannya terbatas. Maka kalau Tuhan disebut Tuhan, itu haruslah punya sifat utamanya apa? Ya kemampuannya tidak terbatas, maha kuasa lah. Itu namanya Tuhan. Maka Allah katakan kalau ada Tuhan selain Allah, berarti ada 2 ya Bu ya. Mesti binasa langit bumi. Kenapa? Mesti berantem Tuhannya kan. Berebutan umat, rebutan kuasa, dan sama-sama kuasanya kan ya kan. Ya udah kacau. Maka logika kita Tuhan itu harus hanya qul huwallahu. Tuh. Ini cara Al-Quran untuk mikir gitu. Lagi, kalau ada orang percaya Tuhan itu punya anak, cara Al-Quran mengingatkan apa? Coba lihat. Surah nomor 6 ayat 100. Al-An'am. Al-An'am ayat yang ke-100. Ya. Dan mereka orang-orang yang musyrik menjadikan untuk Allah pada bahkan jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
tanpa dasar pengetahuan, maha suci Allah dan maha tinggi sifat dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Lanjut Bu, 101-nya berikutnya. Dia Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi orang-orang musyrik percaya Tuhan itu punya anak, jin, malaikat itu anak Tuhan. Maka terus kemudian ngarang itu ngawur itu. Kata Allah apa? Kalau punya anak berarti harus punya istri. Kalau punya istri berarti punya mertua. Itu kan bukan? Tekan panjang urusannya. Nggak masuk akal. Kok ada orang statusnya jadi anak tuh nggak masuk akal sama sekali. Bagi harusnya punya istri. Kan logikanya kan nggak mungkin seperti kan. Maka di Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad. Terus ini susunannya itu harusnya lam yulad wa lam yalid. Tidak diperanakan Tuhan itu dan tidak punya anak, gitu kan? Harusnya gitu loh Bu. Karena urutannya kan gitu. Tuhan tidak diperanakan dan tidak punya anak. Tapi ternyata Allah membalik itu. Lam yalid wa lam, tidak punya anak dan tidak diperanakan. Kenapa? Karena manusia seringkali menuduh Tuhan itu punya anak, maka dibantah nomor 1. Orang Yahudi dulu mengatakan Uzair anak Tuhan. Orang musyrik malaikat anaknya Tuhan. Tetangga sebelah Yesus anak Tuhan. Kan gitu kan Bu. Maka kemarin tanggal 25 kan itu kan banyak itu di netizen itu mengirimkan ucapan selamat atas kelahiran Tuhan. Loh, Tuhan kok lahir gitu. Ucapan itu udah aneh kan Bu ya. Kok Tuhan lahir. Jadi sebelum lahir yang ngurus dunia siapa? Kosong dong, nggak ada Tuhan. Tapi ya sudah, nggak usah diperpanjang. Lakum dinukum. Kita hanya ingin menguatkan betapa akidah Islam Al-Quran itu kokoh sekali. Kokoh sekali. Maka kenapa disebut sabit, sangat kuat. Nggak bisa dirubuhkan. Maka setiap yang meragukan pasti pakai logikanya salah. Nah, Al-Quran dibangun di atas keyakinan logika yang sangat kuat. Termasuk tadi Bu. Kenapa kita menyembah hanya Allah? Ya kan Allah yang mencipta. Kan masuk akal tuh Bu. Sehingga kalau ada orang yang menyembah selain Allah, cara Allah ngingetin itu, coba lihat ayat 1 lagi Bu. Ini logikanya luar biasa. Surah 31 ayat 11. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Surah 31 Luqman ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Inilah itu maksudnya apa Bu? Alam semesta ini, langit bumi dengan seisinya termasuk kita semuanya, inilah ciptaan Allah. Kalau situ menyembah selain Allah, coba dong kasih tahu kita mana yang sudah diciptakan Tuhan situ, gitu loh. Kan disebut Tuhan itu kan salah satunya apa? Al-Khaliq, sang pencipta. Situ menyembah selain Allah yang sudah dihasilkan, diciptakan oleh Tuhan selain Allah yang situ sembah mana, gitu loh. Biar kita bandingkan kira-kira itu loh Bu. Kalau langit bumi ciptaan Allah jelas nih clear, ciptaan Allah. So, Faruni tunjukkan kepada kita mana. Ada yang bisa ngasih nggak Bu? Tidak ada. Bahkan yang disebut sebagai Tuhan palsu itu pun juga sebetulnya ciptaan. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Di ayat itu begitu. Mereka tidak bisa mencipta sesuatu, bahkan dia sendiri pun juga dicipta. Alhamdulillah. Kita punya Tuhan itu insyaallah keren sekali. Alhamdulillah. Maka harus bergembira, berbahagia, harus mantap kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Maka kenapa Rasulullah sampai mengatakan yang membaca itu dengan penuh keyakinan masuk surga, pintu surga, kuncinya sudah dipegang. Maka insya Allah baik masuk surga semuanya. Tapi nggak usah berangkat duluan. Ya ada jadwalnya masing-masing. Oke. Kemudian di ayat tadi ada ungkapan ayat mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman silakan, mau kafir juga silakan. Ini bukan bentuk ridho Allah. Ini bukan standar ganda berarti Allah mengakui kebenaran kekafiran, enggak. Tapi ini apa? Ini berkaitan dengan Allah memberi sedikit kebebasan kepada manusia untuk memilih, tapi juga harus mempertanggungjawabkan. Kita ini sebab akibat. Kita diberi kemampuan Allah memilih sebab, tapi tidak mungkin bisa memilih akibat. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan salah satu keutamaan manusia dibandingkan makhluk lain, itu diberi amanah. Coba kita lihat surahnya nomor 33 ayat 72 Bapak Ibu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Surah nomor 33 Al-Ahzab ayat yang ke-72. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan berat, lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Apa yang dimaksud amanah di ayat ini? Amanah di ayat ini adalah taklif. Maka manusia itu disebut mukallaf. Artinya apa? Dibebani kemampuan memilih. Dan itu malaikat nggak bisa, nggak punya, apalagi langit gunung. Maka malaikat itu nggak ada pertanggungjawabannya, karena malaikat baik itu karena dari sononya sudah baik. Bentuk amanah kepada manusia itu apa? Kemampuannya untuk memilih. Maka di surah lain, coba lihat lagi lanjutannya Bu, surah 90, namanya Al-Balad, ayat yang ke-10. Surah 90 ayat 10, Allah berfirman apa? Wa hadainahun najdain. Dan lidah dan sepasang bibir. Ayat 10. Dan kami telah menurunkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Kami telah memberi petunjuk atau menurunkan kepada manusia itu dua jalan. Atau yang di surah Asy-Syams itu apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia kemampuan untuk memilih jalan yang buruk, yang baik. Maka ketika Allah menyatakan mau beriman silakan, mau kafir silakan, ini konsekuensi logis atas manusia, makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih. Tapi Allah tidak kemudian mengakui kalau milih kafir juga bagus, enggak. Buktinya Pak, lanjutan ayatnya dikasih tahu. Kalau kamu memilih kafir, kami siapkan buat kamu di akhirat siksa neraka. Bahkan ada minumannya tadi kan Bu ya. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Ibaratnya gini, kalau kita mohon maaf di dunia ini ya Bu ya. Bisa ngasih tahu itu. Ini ada dua jalan. Ini kalau sono nanti kamu cepat sampai, jalannya enak, mulus, bagus. Tapi kalau kamu belok kiri, itu jalan, nanti kamu nyebur jurang. Udah kasih tahu begitu, tapi terserah kamu. Nah, kira-kira Bu. Jadi kata terserah kamu itu bukan berarti ya nggak apa-apa kamu nyebur jurang, nggak gitu Bu. Maka kalau pada akhirnya orang itu nyebur jurang,
Tuhan nggak zalim kan? Wong sudah ngasih tahu. Iya, maka disebutnya apa? Orang itu menzalimi dirinya. Oh, di Al-Quran banyak begitu. Akhirnya disebut menzalimi diri. Wong sudah dikasih tahu. Kalau kiri jurang, loh kamu malah pilih yang kiri. Salah satunya apa? Karena yang kiri itu memang agak enak kelihatannya, Bu. Depannya tuh enak, kelihatan gambar-gambarnya itu enak gitu loh. Ternyata pas masuk jurang. Dunia kan gitu kan? Kenikmatan dunia ini kan bisa menipu kan? Maka biasanya orang mencari dengan segala caranya. Padahal itu sebetulnya masuk jurang. Gambarannya kira-kira seperti itu. Maka kenapa Islam itu disebut dengan siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu bukan di akhirat itu. Di dunia ini. Yaitu apa? Menjalankan syariat Islam. Agama ini disebut jalan yang lurus. Luas. Ada jalan yang luas tapi nggak lurus. Ada jalan yang lurus tapi nggak luas. Nah, kalau Islam itu luas lagi lurus, maka siratal itu yang akan menghantarkan siapa yang melaluinya akan sampai tujuan dengan selamat dan bagus. Surga dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Bapak udah masuk semua ini. Kira-kira gitu ya. Nah, tinggal nanti dipilih aja siapa yang bawa spanduk. Baik. Nah, maka kemudian kita kaitkan dengan Al-Mudaththir tadi Bu ya. Nah, dengan ayat ini Pak Nur, kita lihat Al-Mudaththir surah 74-nya ayatnya yang ke-38. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Ya. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Nah, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, dipilihnya. Maka Al-Quran mengajarkan apa? Tanggung jawab, berani berbuat, berani tanggung jawab. Jangan berani berbuat, giliran tanggung jawab ngacir. Itu enggak gentle namanya, tanggung jawab. Nah, berulang-ulang Al-Quran sudah mengingatkan seperti itu Bapak Ibu. Sehingga sekali lagi, kalau ada orang yang akhirnya menempuh jalan yang buruk dan konsekuensinya dia mendapatkan siksa, bukan karena Tuhan zalim, bukan karena Allah tidak adil, tapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Maka tadi Pak pakai rumus ingat, manusia punya pilihan, bisa memilih sebab, tetapi tidak bisa memilih akibat. Begitu dia milih jalan kekafiran, otomatis neraka. Udah. Begitu milih jalan iman, otomatis surga. Udah. Gak bisa lagi dia kafir kok nanti pengen surga, gak bisa Bu. Wong dia zalim kok nanti di akhirat pengen surga, gak bisa. Ya. Karena apa? Manusia bisa milih sebab, tidak bisa milih akibat. Dan adilnya Allah, Allah sudah ngasih tahu, menjelaskan. Kenapa? Karena kalau sampai ada orang yang belum tahu, karena belum ada yang menjelaskan, Allah juga tidak akan memberi hukuman. Itu adilnya. Kita lihat ayatnya, surah 17 ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, kalimat terakhir tuh, kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul.
Maka di zaman dulu nenek moyang kita mungkin 5-7 generasi di atas kita, kan mereka belum mengenal Islam, Bu. Yang ada mungkin animisme, dinamisme. Yang ada mungkin beragama Hindu, Buddha, kejawen. Gak ada yang ngajari karena Islam belum datang. Maka berlaku ayat ini. Mereka tidak akan disiksa. Atau sebagai saudara kita yang sekarang ini misalnya di pedalaman Baduy dalam loh, nggak ada yang ngajari tentang Islam. Atau orang di Jambi, suku Kubu Jambi, nggak ada yang mengajari tentang Islam. Sampai berturun-turun generasi begitu aja hidupnya natural begitu ya. Maka kata ayat ini mereka tidak akan diadab. Kan gitu. Kan adil sekali kan Bu ya, nggak diadab. Maka tadi yang diadab itu siapa? Yang sudah diberitahu, sudah diajarkan, tapi malah nantang, ngeyel gitu loh. Kalau nggak ngeyel pun nggak akan diadab juga di dunia itu, Bu. Ya udah, lakum dinukum waliyadillah, selesai. Nantang itu masalahnya. Gitu. Jadi Allah itu maha adil, Allah tidak mungkin zalim kepada manusia. Ya. Jadi pernyataan ayat mengatakan mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Nah, apakah ayat ini bisa diterapkan untuk orang Muslim yang nggak mau ibadah? Jawabannya apa? Tidak boleh. Ayat ini kaitannya dengan pilihan memeluk keyakinan, bukan dalam hal menjalankan syariat. Kalau seseorang sudah menyatakan diri sebagai Muslim, maka harus kita ajak untuk melaksanakan syariat dengan baik. Maka pesan Allah apa? Serulah manusia, ajaklah dia untuk melaksanakan syariat semampu kita. Tapi ajak saja. Ya, kenapa? Ya kalau sudah kita ajak, tidak mau juga, ya selesai tugas kita. Tapi kita harus mengajak. Tawasau bil haq wa harus ada. Di antara kita tidak boleh cuek, Bu. Harus kita ajak. Semampu kita. Undangan tetap dikirim, nggak apa-apa. Bahwa nggak pernah datang urusan lain. Diajak, dihimbau. Kita tidak boleh kemudian membiarkan saudara kita yang Muslim itu kemudian tidak mendapatkan semacam ajakan. Coba lihat ayatnya. Surahnya yang ke-3 Ali Imran ayatnya 103. Maaf 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah 3 ayat 104. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, hendaklah ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Kepada kebajikan itu apa? Syariat Islam. Gitu ya. Harus ada selalu, maka harus ada tausiah, harus ada terus ajakan-ajakan kebaikan, termasuk misalnya yang Gen Z tahu ya Bu ya, yang generasi sekarang itu Gen Z tahu. Kalau kita kan Gen Z. Harus aktif di media sosial. Untuk apa? Supaya media sosial itu juga diwarnai dengan ajakan kebaikan. Nah ini teman-teman yang tim medsos ini harus aktif ini. Supaya apa? Supaya medsos itu juga kemudian, itu kan alat kan Bu ya. Isinya ada yang mengajak kepada kebaikan. Kalau kemudian atas nama nanti ria, nanti takut amalnya pamer, nggak mau orang melihatkan kebaikan, isi medsos isinya apa? Burukan semua. Na'udzubillahi. Oke, baik. Kemudian gitu ya Pak Nur.
Satu lagi ya Bapak Ibu, ini pertanyaan ketiga. Ini berkaitan dengan karena kita sudah masuk di bulan Rajab. Nah, ada yang bertanya, apakah ada amalan khusus di bulan Rajab seperti sholat awabin atau puasa Rajab? Oke, baik. Bulan Rajab Bapak Ibu itu salah satu bulan haram atau bulan yang terhormat. Istilahnya bulan haram. Mari kita lihat surah yang ke-9 ayat 36. Surahnya nomor 9 At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sejak sebelum Islam datang, maksudnya sebelum Rasulullah diutus, maksudnya Bu, orang-orang Mekah, orang-orang Arab, orang-orang musyrik termasuk, itu punya keyakinan bahwa bulan itu ada yang disebut bulan haram, menghormati. Kenapa disebut haram? Karena di 4 bulan ini mereka sangat-sangat mengharamkan perang, Bu. Maka setiap di bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mereka itu libur, gencatan senjata otomatis. Kira-kira begitu. Dan itu kemudian ketika Rasulullah SAW diutus Allah jadi Nabi, tradisi seperti itu tetap diakui. Tidak dihapus, tetap diakui bahwa itu memang bulan mulia, bulan haram, bulan bagus. Ya, sehingga kemudian kita sekarang ini pun juga meyakini Rajab itu salah satu bulan haram dalam arti bulan yang mulia. Ya. Maka itu sudah ada keyakinan seperti itu. Ada bulan yang paling mulia, itu Ramadan. Kenapa Ramadan paling mulia? Karena Allah pilih untuk nuzulul Quran. Itu. Maka di Al-Quran atau dalam Islam itu ada bulan baik, ada bulan yang lebih baik, ada yang bulan paling baik. Semua bulan baik. Tapi ada yang lebih baik, 4 bulan. Tadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada yang paling baik yaitu apa? Ramadan. Maka ulama mengatakan Rajab ini adalah syahruz zar'. Artinya apa? Bulan menanam kebaikan. Maka kalau Rajab sudah banyak melakukan amal kebaikan, nanti bulan Sya'ban kita sirami istiqomah, maka bulan Ramadan panen. Bulan panen, yaum hasadi. Karena bulan panen maksudnya apa? Kita memanen kebaikan karena kita ringan mengerjakan amal kebaikan yang sudah kita tanam sejak di bulan Rajabnya. Sehingga makna bulan Rajab itu bulan kita memulai untuk membiasakan amal-amal kebaikan yang Allah janjikan berlipat ganda pahalanya. Nah, para ulama memaknai jangan mendolimi dirimu sendiri di bulan haram, itu maksudnya apa? Jangan melakukan dosa. Kalau amal kebaikan dilipat gandakan, maka dosa pun dilipat gandakan. Bagi yang melakukan kejahatan di bulan haram itu. Itu maknanya kurang lebih begitu. Nah, maka apakah ada amalan tertentu? Jawaban para ulama apa? Tidak ada. Tidak ada amal spesial khusus, misalnya apa? Puasa khusus Rajab, sholat khusus Rajab, nggak ada. Yang ada apa? Ya, amal-amal yang memang disunahkan bulan apapun untuk kemudian kita kerjakan di bulan Rajab itu bagus. Yang tahajud, lanjut. Rajabnya intensifkan. Yang puasa sunnah, lanjut. Puasa sunnah diintensifkan. Apakah Senin Kemis atau Ayyamul Bid, bahkan puasa Daud, silakan. Gitu ya. Ini kan puasa-puasa sunnah yang boleh dikerjakan di bulan apapun kan Bu? Tapi kemudian kita mulai atau kita istiqomahkan bulan Rajab, bagus. Tidak masalah. Demikian juga dengan sholat sunnah.
Yang kalau di hari biasa, bulan biasa mungkin sholat sunnah kita yang minimalis saja, kita mulai lengkapi qobliyah ba'diyahnya, kita mulai lengkapi duhanya, kita mulai melaki tahajudnya, kira-kira gitu. Maka itu yang dianjurkan oleh para ulama. Baik, terima kasih Bu. Doa yang masyhur yang sering kita amalkan, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan usia umur kami ketemu untuk bulan Ramadan. Itu kan terjemahan dari Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu ya Bu ya. Itu diamalkan bagaimana? Ini substansi doanya benar dan bagus Bu. Tapi jangan diyakini bahwa doa itu dari Rasulullah, karena memang tidak ada hadisnya. Ya, jangan diyakini itu sebagai hadis. Jadi kita mengamalkan amaliyah apapun sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat boleh. Tapi kalau Nabi tidak menyampaikan memang tidak harus atau jangan dikatakan sebagai dari Nabi. Hadisnya begini jangan. Gitu ya. Karena dalam beragama itu kita tidak dibatasi, misalnya kalau Nabi nggak mencontohkan berarti nggak boleh, enggak. Meskipun Nabi nggak mencontohkan, kalau itu baik dalam syariat ya enggak masalah. Ada dalilnya yang memerintahkannya. Contoh nanti kalau Lebaran ibu mudik toh, yang punya mudik itu nggak ada contohnya dari Nabi. Mana sama di mudik mana gitu kan? Apalagi tiap Lebaran lagi gitu kan, itu kan. Mana macet lagi, nggak ada itu. Tapi kan niatnya apa? Kalau orang mudik niatnya apa Bu? Silaturahim. Yang kedua apa? Iya, niatkan orang tua. Yang ketiga apa? Mudik itu sedekah, penting itu Pak. Pulang tok nggak sedekah, ayah malah pulang balik malah minta beras ke orang tua, wah, parah itu. Sedekah, ya kan? Itu kan hal semua dianjurkan dalam agama, diperintahkan oleh agama, bagus-bagus saja dan seterusnya, itu ya. Sehingga masuk bulan Rajab Bapak Ibu ini. Silahkan mau diisi dengan amal seperti apa. Yang jelas ada juga satu momen yang kita sebut istimewa, itu apa? Isra Mi'raj. Meskipun ini juga ulama berbeda pendapat, tapi mayoritasnya meyakini Isra Mi'raj itu di bulan Rajab. Bahkan ada tanggalnya 27. Meskipun sekali lagi itu nggak ada di ayatnya dan tidak di hadis sahihnya. Tapi ini kesepakatan sama dengan nuzul Quran 17 Ramadan, itu sama itu. Sama apa? Sama-sama ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan bukan 17 Ramadan, tapi 24 Ramadan. Ada yang mengatakan 27 Ramadan. Di Saudi itu nuzul Quran 27, bukan 17. Maka kalau 27 itu orang di Mekah, di Masjidil Haram, wah penuh itu. Karena mereka yakini ini nuzul Quran sekaligus turunnya Lailatul Qadar. Nah, kalau kita udah dari dulu tanggal 17 ya enggak apa-apa. Ya enggak masalah. Enggak tahu mungkin karena 17 Agustus. Nah, dikaitkan gitu ya enggak apa-apa juga. Ini bukan sesuatu yang prinsip ya. Yang penting sepakat bahwa Al-Qur'an nuzul Quran di bulan Ramadan. Demikian juga Isra Mi'raj di bulan Rajab. Tanggalnya berapa? Enggak penting. Satu hal yang pasti, Rajab, Isra Mi'raj itu berkaitan dengan syariat meskipun sholat itu sendiri sebetulnya bukan spesial ibadah untuk umat Nabi Muhammad, enggak. Karena Al-Quran mengatakan Nabi-Nabi sebelumnya itu ya sholat. Mari kita lihat surah yang ke-14 ayat 40. Ini doa Nabi Ibrahim yang dia pada Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Surah 14 Ibrahim ayat 40. Ini doa bagus kalau dibaca untuk anak-anak kita juga supaya istiqomah sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah 40 Bu, ayat 40. Ayat 40. Iya, surah 14 ayatnya 40. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Nah, Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. rukun Islam itu ada dua macam. Satu, rukun Islam yang memang tidak ada persyaratan untuk diamalkan. Pokoknya siapapun harus ngamalin. Kalau dia ngaku Islam, yaitu apa? Satu, syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Dua itu. Maka nggak ada alasan. Yang ketiga, puasa, zakat, haji, apalagi ini kan rukun Islam yang disyariatkan, diperintahkan hanya untuk yang mampu. Ramadan, ibu karena UL itu usia lanjut, nah, sudah nggak bisa puasa, boleh nggak puasa, bayar fidyah. Zakat hanya yang mampu kan, apalagi zakat mal. Kalau fakir malah dikasih zakat, nah, itu nggak wajib. Apalagi haji, bukan hanya mampu ekonomi, tapi ya ada kuotanya nggak. Duitnya ada, nggak ada kuotanya, nggak bisa berangkat. Duit ada, kuota ada, sehat enggak, ya nggak bisa berangkat juga. Gitu. Jadi rukun Islam yang kelima ini unik, tapi untuk sholat nggak ada. Boleh nggak sholat kalau sakit? Oh, nggak ada. Sakit tetap harus sholat. Nggak bisa berdiri, ya udah duduk. Duduk nggak bisa, ya berbaring. Berbaring nggak bisa, ya sholati. Ya kan udah meninggal berarti kan Pak. Hafal, selesai. Maka Bapak Ibu penting ya untuk kita selalu menghayati doa Nabi Ibrahim ini. Padahal berarti apa? Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada perintah untuk tolong dipesankan kepada anak-anak kita yang mungkin mau merantau, apa kamu belajar atau bekerja, untuk apa? Kalau pesan itu satu, nah jangan lupa sholat. Itu aja. Yang paling nomor satu harus dipesankan itu, jangan lupa. Karena masih mau sholat itu, meskipun mungkin kadang-kadang mungkin ya namanya juga hidup ada ujian itu, insya Allah masih punya pegangan. Jangan nggak dipesanin malah pesannya, nah jangan lupa transfer ya. Jangan lupa sholat. Kalau anak-anak kita, keturunan kita masih sholat, insya Allah masih selamat dunia akhirat. Karena sudah amin, sudah selesai. Baik. Monggo kita baca satu lagi yang mungkin masih ada perlu disampaikan. Monggo Pak. Nah, itu apa sama dengan inna a'tadna kafirin? Inna a'tadna lizalimin zalim. Itu apa sama dengan inna a'tadna kafirin? Iya. Dan bagaimana perbedaan kafir dan zalim tadi? Baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Zalim itu bertingkat-tingkat ya Pak. Dan zalim yang paling besar itu namanya kafir dan musyrik. Maka disebut inna syirka la zulmun azim. Surah Luqman ayat 13. Contoh misalnya kalau ada suami yang tidak ngasih nafkah istrinya padahal dia mampu, pelit gitu loh Bu, itu namanya suami sudah nggak ngasih nafkah, suka KDRT, sering bawa genderuwo ke rumah, itu namanya suami zalim Pak. Kenapa? Tidak melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya suami yang selalu melaksanakan kewajibannya berarti bersikap adil. Maka lawan kata adil itu zalim. Nah, maka orang kafir, musyrik disebutnya sebagai orang zalim. Tapi itu bukan zalim biasa, bukan zalim ecek-ecek. Disebutnya apa? La zulmun azim, kezaliman yang besar. Nah, maka orang kafir apa? Iya. Kenapa ayatnya kok tidak a'tadnal kafirin, kok a'tadnal zalimin, untuk mengingatkan kafirmu berarti kamu zalimi terhadap dirimu. Itu Pak. Akibat kekafiran orang itu tidak menimpa siapapun keburukannya kecuali orang itu sendiri. Maka disebutnya dengan istilah zalim. Gitu Pak. Baik. Ada lagi? Enggak Pak. Di dalam Al-Quran, kalau tidak salah di surat Ar-Rahman ayat 31
itu ada kata sakolan. Sakolan ini mengidentifikasikan bahwa jin dan manusia itu yang muslim, yang mukmin itu masuk surga. Pertanyaannya, ada nggak satu surat yang khusus menyebutkan secara gamblang gitu, menyebutkan bahwa jin dan manusia nanti masuk surga? Itu satu. Yang kedua, kaitannya di dunia ini kan manusia tidak bisa melihat jin karena dia terbuat dari api. Apakah nanti di dalam surga itu manusia bisa melihat jin? Cek baik, makasih Pak. Mari kita lihat ayatnya, surah nomor 6 Al-An'am. Kita mulai dari ayat 131. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syarul jinni wal ins. Dari ayat 130 ya Bu ya, biar pas. Monggo siapa yang baca? 130 Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Iya. Di ayat ini diisyaratkan ketika hari kebangkitan, dua jenis makhluk Tuhan yang akan diaudit, dimintai pertanggungjawaban, dihisab antara golongan jin dan manusia. Clear ya Pak ya? Tuh, sepakat. Karena juga ada ayat mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah. Maka dalam keyakinan kita ada keyakinan jin itu seperti manusia dalam hal apa? Diberi pilihan tadi. Maka ada jin yang beriman, muslim, ada jin yang kafir. Jin yang kafir itulah yang kemudian juga menjadi syaitan. Yang ketua setannya namanya iblis. Jadi iblis itu ketua setan Pak. Ya, pimpinannya lah, komandannya. Maka kalau ada yang sering por ketua, por komandan itu agak mirip-mirip. Kenapa Bu? Yang menggoda Nabi Adam itu iblis, betul Bu. Nah, ini bagus pertanyaan lagi ini kalau gitu ya itu. Bapak dulu ya Bu ya, boleh Bu sabar gitu. Sabar. Oke. Nomor 2 tadi berarti apa? Apakah ada yang spesifik menyebut jin berada di surga? Kalau yang spesifik setahu kami tidak ada Pak. Tapi dengan logika bahwa mereka juga diberikan beban untuk ibadah, maka balasan bagi yang kemudian menentang neraka, balasan bagi yang beriman juga surga. Karena buktinya apa? Buktinya di antara jin-jin itu yang kemudian ketika beriman, kita ambil contoh ayatnya satu aja ya. Di surah Al-Jin, maka ada surah khusus namanya surah Al-Jin, surah 72 dari ayat pertama Bu. Ayat ini menyebut bahwa ada sekelompok jin yang akhirnya beriman. Karena apa? Mereka meyakini ada akhirat. Kalau ada akhirat dengan beriman berarti mereka masuk surga. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Silakan Bu. Surah Jin 1 ayat 2. Ayat 1 dan 2. Surah 72. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata,
Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Lanjut. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Lalu kami beriman kepadanya. Terus Bu? Dan kami sekali-sekali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Iya, gitu ya. Ini contoh Mbak Jin yang menyatakan keimanan kepada Al-Quran, berarti Muslim. Nanti di ayat yang 14 juga dikatakan di antara kami ada yang Muslim, di antara kami ada yang menyimpang. Wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Ini menggambarkan bahwa banyak jin yang menjadi Muslim. Berarti insya Allah kemudian masuk surga. Nah, pertanyaan lanjutannya apa? Apakah surganya manusia itu sama dengan surganya jin? Nanti kita bahas di sana aja, Pak. Gitu kan. Wallahu a'lam. Enggak tahu, Pak, karena belum ke sana ya, Pak. Itu rasanya. Hal-hal yang detail itu nanti kita bahas setelah di sana. Jangan-jangan nggak masuk kita. Itu masalah gitu. Kira-kira gitu ya, Pak ya. Baik. Kemudian yang tadi disampaikan bahwa bukankah iblis sudah diusir? Iya betul, Bu. Iblis sudah diusir, tapi iblis ternyata kemudian minta konsesi. Konsesinya apa? Minta supaya diberi umur panjang sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk menggoda. Berarti apa? Berarti memang Allah mengizinkan, Bu. Mengizinkan iblis itu apa? Menggoda Adam yang saat itu masih tinggal di surga. Dan akhirnya iblis masuk. Diusirnya dari sisi Allah itu, Bu. Nggak dekat lagi sama Allah, maksudnya itu. Tapi bahwa kemudian akhirnya iblis bisa ke surga lagi, ya, dan untuk kemudian menggoda Adam, itu akhirnya dia bisa memang, ya. Nah, setelah Nabi Adam digoda berhasil, dan itu sebetulnya bukan semata karena kesalahan Adam, ya. Ini kan gara-garanya apa? Iblis ini ketika goda itu pakai nama Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Itu di Al-A'raf ayat 21 itu. Sumpah deh, Dam, saya itu hanya nasihatin kamu makan tuh buah, please deh, gitu loh, Bu. Aku nggak punya pamrih apa-apa, demi Allah. Itu. Maka ketika Nabi Adam tergoda terus makan, itu kemudian ketika Allah nanya, ya Adam, ya apa itu? Kata Allah itu, kenapa kamu pada akhirnya memakan buah larangan itu? Kan sudah saya bilang gitu. Kata Adam apa, Bu? Ini di tafsirnya itu, saya tidak pernah menduga, ya Allah, kok ada orang atau ada makhluk yang berani mencatut nama Allah untuk berbohong. Kayak iblis tadi kan sama Allah kan, demi Allah makanlah buah ini. Padahal Allah nggak nyuruh, Allah tetap melarang kan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Ternyata iblis nyuruh untuk makan dengan bersumpah mencatut nama Allah. Adam percaya, kenapa? Nama Allah itu. Jadi Nabi Adam itu melanggar itu sebetulnya karena alasan ya segen sama Allah itu. Meskipun nanti di ayat yang lain juga mengatakan Nabi Adam kenapa melanggar? Karena nasya walam najid lahu azma. Akhirnya beliau lupa dan tekadnya kurang kuat. Disebutnya begitu. Nah, singkat cerita, setelah dua-duanya melanggar, kan ketiganya diusir. Ketiganya itu apa? Iblis, Adam, dan istri Adam, Bu Adam namanya, gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah surganya sekarang kosong? Nah, kalau kosong saya yang kamu dikontrakkan, gitu. Ya, itu sesuatu yang di luar kita, ya, Bu. Ya, yang pasti Rasulullah ketika Mi'raj diperlihatkan surga kan? Diperlihatkan surga, yang jelas sudah ada yang ngurus, Bu, tenang aja. Meskipun kosong tetap ada yang rawat gitu loh. Gitu. Bukan terus kosong itu nanti isinya setan, enggak, ada yang rawat. Poinnya gini, Bu. Apa bedanya pengusiran Adam dengan pengusiran iblis ini? Bedanya adalah kalau Nabi Adam setelah melanggar itu ngaku salah, bertobat, Rabbana dzalamna. Tapi iblis enggak. Ketika diusir dan diingatkan bahwa kamu telah melanggar, bukannya bertobat, malah nantang, gitu loh, Bu. Kan ada cerita riwayat di zaman Nabi Musa itu,
Iblis ini datang kepada Nabi Musa. Saya capek juga jadi iblis nih. Maksud lo apa? Saya pengen tobat. Gitu. Allah bilang sama Allah deh, gimana caranya kalau saya pengen tobat. Nabi Musa berdoa sama Allah, ya Allah, ini iblis pengen tobat. Kata Allah akhirnya apa? Oke, bisa kok, nggak ada masalah. Caranya sederhana aja. Itu kan situ tahu kan kuburan Nabi Adam. Iya, suruh datang kuburannya itu, nanti suruh hormat itu. Iblis kalau pengen tobat, suruh datang ke kuburan Nabi Adam, suruh hormat. Ya ziarah lah, doain atau apa kira-kira gitu. Kata iblis apa? Waktu hidup aja nggak mau, apalagi mati gitu loh. Waktu Adam masih hidup saja, sorry lah ya, gitulah. Apalagi sudah mati, nggak mau lah, nggak usah, nggak tobat bu akhirnya bu. Ya sampai sekarang akhirnya, tetap sampai hari kiamat nanti. Maka jam terbang iblis tuh keren, udah lama banget sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kan jam terbangnya itu. Maka nggak usah kecil hati juga, iblis juga nggak hebat toh, dia tetap cemen itu bu. Ya, kenapa? Karena kita punya Allah, ya, kita punya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita punya Al-Quran, kita punya suratul Fatihah. Al-Fatihah itu ketika turun Bapak Ibu, dalam riwayat dikatakan apa? Menurut sebagian riwayat, ketika turun Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu akan disebutnya Nabi dengan apa istilahnya? Ummul Quran atau Ummul Kitab. Di Al-Quran ada kata Ummul Kitab, itu maksudnya Lauh Mahfuz. Saya ulangi ya Bu ya. Di Al-Quran, kalau Allah berfirman wa indahu ilmul kitab, di sisinya ada ilmu Ummul Kitab, itu maksudnya Lauh Mahfuz. Jadi kalau kita gambar gini, ini Lauh Mahfuz, big data besar, ya, itu Lauh Mahfuz. Yang digambarkan Al-Quran nggak bisa diakses, informasi mau ditulis nggak bisa, terlalu banyak. Beda Bu, kalau aras itu dimensinya tempat. Tapi kalau ini adalah sumber informasi, big data, gitu ya. Nah, itu ada ringkasan Lauh Mahfuz itu Bu. Ringkasan isi Lauh Mahfuz yang disampaikan Allah kepada manusia namanya Al-Quran. Maka Al-Quran mengatakan bal huwa Qur'anum Majid fi lawhim mahfuz. Quran yang kita ini adalah pada mulanya itu di Lauh Mahfuz. Kalau bahasa anak sekarang berarti apa? Lauh Mahfuz itu big data, di-download intisarinya berupa Al-Quran. Al-Quran punya keyword, kata kunci namanya Al-Fatihah. Maka namanya antara Lauh Mahfuz dengan Al-Fatihah sama, yaitu Ummul Kitab. Itu. Maka ketika turun Al-Fatihah, itu iblis pingsan. Kenapa pingsan? Pertama, karena yang berikan langsung Allah, nggak melalui Jibril. Yang kedua Pak, yang kedua, dengan manusia membaca surat Al-Fatihah disertai keimanan itu, semua dosa diampuni, semua hajat dikabul. Kan iblis jadi stres kan Bu, sia-sia kita nggoda orang. Gimana gak sia-sia? Kalau kemudian dia berdosa, berhasil digoda oleh iblis, terus akhirnya baca Al-Fatihah, dihapus semua dosanya. Kan sia-sia namanya Bu. Bahasa Jawanya apa? Muspro. Sia-sia kita nggoda orang. Berhasil, misal dia berbuat dosa, nggak sholat, terus baca Al-Fatihah, tobat, dihapus semuanya. Iblis pingsan itu Bu. Maka akhirnya dia bikin agenda monef. Monef itu monitoring evaluasi, di kalangan para setan. Nah, gimana caranya supaya manusia tetap berdosa. Maka hasil rapat meeting monef itu disimpulkan, kita harus bekerja keras menggoda agar manusia tidak suka baca Al-Fatihah, supaya dosanya tidak diampuni. Itu maka di sebagian muslim kita nggak mau baca Al-Fatihah kan Bu. Padahal itu dahsyat sekali. Nabi juga menyebut a'dhamu surah, sebaik-baik surah. Surah yang paling agung itu Al-Fatihah. Maka kenapa kalau kita habis kajian kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah, kita mulai dengan Al-Fatihah, itu agung surah luar biasa. Dan untungnya Al-Fatihah cuma 7 ayat. Coba kalau mari kita mulai dengan membaca Al-Baqarah.